Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar yang pertama, tempat bermain yang bersih dan aman, dan yang kedua, bangun ruang. Simak baik-baik ya penjelasan pada video berikut ini. Bagaimana ya ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, setelah ini kalian akan melihat kira-kira tempat bermain kalian itu termasuk tempat bermain yang bersih atau tidak ya. Nah, yang pertama, tempat bermain itu bebas dari sampah. Artinya, di sekitar tempat bermain kalian tidak ada sampah yang berserakan. Semua sampah dibuang dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, ciri yang kedua yaitu tempat bermain bebas dari genangan air. Ya, jadi tempat bermainnya itu tetap dalam keadaan kering. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada pecahan kaca dan kerikil yang berserakan. Kenapa? Karena pecahan kaca dan kerikil ini bisa membuat kaki kita menjadi cedera. Ciri yang keempat yaitu tidak berada di tempat yang kumuh, ya, supaya kita tetap merasa nyaman untuk bermain. Jadi tempat bermain yang baik itu tidak berada di tempat yang kumuh. Lalu selanjutnya ciri yang kelima yaitu tidak becek, karena jika berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Nah, apalagi pada saat kalian bermain lari-larian dengan teman kalian. Nah, jika lingkungannya becek, kalian mudah saja terpeleset dan juga jatuh. Jadi tempat bermain itu seharusnya tidak becek ya. Lalu ciri yang keenam yaitu jauh dari hiruk pikuk kendaraan di jalan raya. Artinya taman bermain itu jauh dari jalan raya, sehingga tidak membahayakan kalian yang sedang bermain. Tidak akan ada kendaraan yang lewat di sekitar situ, ya. Inilah sebabnya kalian harus bermain di tempat bermain yang jauh dari jalan raya. Nah, ciri yang ketujuh yaitu tidak ada kotoran hewan jika terinjak, karena dapat membuat kaki kita gatal, ya. Jadi sebelum kalian bermain, kalian juga harus memastikan bahwa tempat bermain kalian itu bebas dari kotoran hewan, ya, supaya kalian tetap sehat, kaki kalian tidak gatal-gatal karena tidak terkena kuman, ya. Nah, ciri yang kedelapan yaitu tempat bermain itu nyaman karena sejuk dan segar, ya, serta bagus dipandang mata, ya. Kalian bisa membayangkan ketika tempat bermain kalian itu dikelilingi oleh pohon yang rindang. Nah, pasti kalian akan merasa nyaman. Kalian tidak akan kepanasan ketika sedang bermain. Kalian pasti akan merasa segar dan sejuk. Oke, lalu ciri yang kesembilan yaitu mainan yang tersedia dalam kondisi yang baik, bersih dan terawat, ya. Mungkin kalian bermain ayunan. Kalian harus memastikan bahwa ayunannya itu bersih, ya, kemudian baik, tidak goyang-goyang supaya kalian tidak terjatuh. Dan kalian juga harus memastikan bahwa alat mainan yang kalian gunakan itu selalu dirawat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan aman, coba anak-anak amati tempat bermain di halaman 63. Apakah tempat tersebut bersih dan aman? Anak-anak dapat menulis hasil pengamatan di buku kalian. Tahukah kalian macam-macam bangun ruang? Yang pertama adalah kubus, kemudian ada juga balok. Ada juga berbagai macam prisma, mulai dari prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Bangun ruang yang lainnya adalah limas. Ada limas segitiga dan juga ada limas segi 4. Selanjutnya ada kerucut, tabung, dan juga bola. Nah, itu semua adalah macam-macam bangun ruang, anak-anak. Tebak, bangun apakah benda yang kamu lihat ini? Yaps, betul, kubus. Bangun apa yang kamu lihat? Betul lagi, yaitu bangun balok. Tebak lagi anak-anak, bangun
mempelajari tentang rusuk, titik sudut, juga sisi dari bangun ruang berikut. Anak-anak, kita amati yuk ruas garis yang membentuk bangun kubus. Bagian alas dulu ya, yaitu ruas garis AB, BC, CD, dan DA. Kemudian ruas garis atas atau tutup, yaitu ruas garis EF, FG, GH, dan ruas garis HE. Nah, sekarang kita amati ruas garis yang tegak anak-anak, yaitu ruas garis AE, BF, CG, dan DH. Ada berapa ruas garis semuanya anak-anak? Ya, ada 12 ruas garis. Nah, ruas garis ini selanjutnya disebut rusuk, ya. Lalu manakah titik sudutnya? Titik sudut adalah pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Maka titik sudutnya berada di titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan titik sudut H. Ada berapa titik sudut anak-anak? Betul, ada 8 titik sudut. Selanjutnya kita akan cari tahu tentang sisi. Sisi adalah bidang yang membentuk bangun ruang. Yuk kita hitung berapa banyaknya sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 sisi pada bangun kubus. Paham ya? Nah, sekarang kita simpulkan tentang banyaknya rusuk, titik sudut, dan sisi dari bangun kubus. Rusuknya ada berapa anak-anak? Ada 12. Titik sudutnya ada 8, dan sisinya ada 6. Wah, bagus. Kalian sudah paham. Yang kedua, kita akan mencari rusuk dari bangun balok, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA. Kemudian yang atas anak-anak atau yang tutupnya, yaitu ruas garis EF, FG, GH, HE. Nah, sekarang yang tegak, yaitu ruas garis atau rusuk AE, BF, CG, dan DH. Jadi ada berapa? Ya, ada 12. Mana titik sudutnya anak-anak? Ya, titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan titik sudut H. Jadi ada berapa titik sudut? Ada 8 titik sudut. Lanjut kita hitung banyaknya sisi dari bangun balok. Ada berapa ya? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 6. Ada 6 sisi ya anak-anak. Semakin paham bukan? Kita simpulkan banyaknya rusuk, titik sudut, dan sisi dari bangun balok. Rusuknya tadi ada berapa? Ya, ada 12. Titik sudutnya ada 8, dan sisinya ada 6. Ternyata rusuk, titik sudut, dan sisinya sama dengan bangun kubus ya anak-anak. Bangun apa ya anak-anak? Ya, bangun prisma segitiga. Kita hitung banyaknya rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk.
sekarang berarti 4 dan 5 sisi. Ada 5 sisi anak-anak, bukan 3 ya. Jadi 5 sisi. Jadi prisma segitiga mempunyai 9 rusuk, 6 titik sudut, dan 5 sisi. Selanjutnya, Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.